Sekarang ada 9 lagi yang membatalkan puasa. Ini yang mesti kita hati-hati. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke 5 lubang. 5 lubang. Hujan Pak ya. Ke 5 lubang. Pertama, lubang. Iya betul tuh. Pintar tuh. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, depan, kemaluan, belakang. Sekarang kita kupas satu-satu. Yang pertama lubang mulut. Yang masuk ke dalam mulut, apapun itu akan membatalkan puasa. Terus ditanya, mana batasnya? Apa masuk sini aja terus batal? Tenggorokan. Kalau sudah lewat tenggorokan, berarti kalau kita misalnya ambil es krim masukkan mulut gini aja, batal nggak? Batal nggak? Nggak batal. Yang penting nggak lewat. Dingin, enak tuh. Nggak batal. Nah, ini kabar gembira buat anak-anak. Wih, nggak batal katanya. Ambil es lilin, nah, masukkan ke mulut, lepas lagi. Nggak batal. Gimana Pak? Asalkan nggak lewat tenggorokan lah, apa aja yang masuk. Nggak bisa lewat tenggorokan. Itu kan aus itu kan sudah lepas banyak. Belum, aus belum lepas. Puasa berwudu itu merupakan sunnah. Maka fikih itu nggak boleh ragu. Nggak ada keraguan dalam fikih, seharusnya kita itu. Jadi kita puasa, kalau bapak puasa wudunya berkumur-kumur, kumur-kumur nggak? Kumur-kumur, itu sunnah. Ya kita lakukan. Terus buang 100% kumur-kumur itu. Masih sisa dingin-dingin di mulut. Itu bonus dari Allah. Jadi nggak boleh ragu. Kita yakin udah keluar semuanya, ya sudah. Nggak usah dia sampai berkali-kali meludah. Nggak perlu. Ini yang kadang kita itu sering lihat begitu. Terus kalau nelen ludah, batal nggak? Tahu dari mana? Nelen ludah ada kategorinya. Selagi ludah itu belum bercampur dengan apapun, gak batal. Ya, ingat ini bercampur. Ini agak sensitif pula kadang nanti saya bilang. Seandainya suami istri bercumbu di bulan puasa, ya dibolehkan saja kan. Tapi kalau sempat terlewat, maka bisa membatalkan. Kemudian ketika ludah itu bercampur dengan sesuatu kayak tadi, masuk es krimnya, ketinggalan di dalam, ketelan, maka batal. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu membatalkan puasa yang melewati tenggorokan. Kalau nggak lewat, enggak. Gimana Pak? Itu yang agak lewat juga rokok ke dalam tuh. Ini fikih kontemporer merokok nanti. Kemudian lubang hidung. Sesuatu yang masuk ke lubang hidung itu membatalkan puasa. Mana batasnya? Batasnya ketika kita tersedak, terasa pedih di mana? Di bagian sini ya. Sini kan? Nah, ketika misalnya air dan lain sebagainya melewati itu, maka membatalkan puasa. Ngupil.
Hah? Tidak disengaja konteksnya gimana? Berenang misalnya. Makruh berenang tuh. Karena kita mendekati membatalkan puasa. Sengaja. Tapi kalau berwudu secara tidak sengaja nggak apa-apa. Kan wudu kan dalam rangka untuk mensucikan diri. Kalau berenang bersenang-senang dong kita kan. Wow, jebur. Wah, masuk ternyata. Oh, hidung. Batal puasanya. Tinggal tengok konteksnya apa. Jadi ngopil batal nggak? Hah? Selama ini kita ragu kan? Ngopil tuh batal apa enggak ya? Batal nggak Pak? Ustadz, batal nggak? Hah? Enggak. Ini kabar gembira bagi si pengupil. Bagi yang tukang ngupil nih kabar gembira nih. Enggak batal. Keruk aja sampai habis. Enggak batal. Selagi tidak lewati batas kita terasa pedih kalau tersedak air. Itu lubang hidung. Itu batasnya. Kemudian lubang telinga. Mana batas lubang telinga? Ya ada geli-gelinya. Nih batas lubang telinga. Masukkan jari ke telinga, mentok, itu batasnya. Jadi korek kuping batal nggak? Batal. Waduh enak kali nih. Batal. Gatal telinganya, pakai ini aja. Tapi jangan cerdik ya, pakai ini tapi ujungnya dikasih korek kuping. Terus dilakban. Oh, kan pakai ini gini. Ini batasnya. Batas boleh kita menjamah lubang telinga pakai ini. Ya, Pak ya. Jadi jangan sampai ada keraguan lagi. Terus apalagi kemasukan air. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dimasukin, kan nggak ada pengen sengaja dimasukin air, ngapain di sini kan? Makanya lebih hati-hati, lebih hati-hati. Itu dia juga nggak boleh, nggak boleh. Jangan disengaja punya kuku panjang, terus kukunya dikecilkan. Dikecilkan kukunya biar agak runcing, biar agak masuk agak dalam. Nggak boleh. Pokoknya jari normal. Masukkan, itulah batas telinga tuh. Kalau korek kuping kan sampai dalam tuh, membatalkan puasa. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada keraguan lagi dalam diri kita seperti yang tadi. Terus ada yang tanya, kalau pakai tetes mata batal nggak Ustaz? Kan kadang kita kalau netesin mata itu sampai terasa di sini. Batal nggak tuh? Ijtihad Bapak gimana? Batal nggak Pak? Kira-kira lah gitu. Batal nggak Ustaz? Ustaz Rahmat? Enggak batal. Memang ada lubang kecil di sini yang memang kalau ada air mata kah itu, kemudian tetesan air mata pasti dia mengalir ke bawah. Ya memang sudah jalannya seperti itu, maka enggak batal. Tidak tidak batal. Jadi kadang kan kita tetes mata tuh terasa pahit tuh di sini kan. Saya juga pernah. Tapi itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang perkara yang seperti itu kadang kita ragu. Maka fikih menjelaskan jangan sampai ada keraguan dalam diri kita. Seperti ketika berwudu kumur-kumur buang 100%. Jangan dibuang 80%. 2% bonus. Kumur-kumur 3 kali keluar 2 kali. Sekali entah kemana. Itu yang bahaya. Sekalinya hilang. Hilang entah masuk kemana lagi. Kemudian lubang kemaluan depan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Laki-laki misalkan kita sedang sakit, ada dimasukkan cairan dari lubang depan, mohon maaf,
Di majelis ilmu kita sampaikan secara jelas, batal puasanya. Walaupun dalam rangka berobat. Kemudian perempuan, ini yang lebih sensitif. Batasnya mana kemaluan perempuan? Batas kemaluan perempuan itu ketika cebok menggunakan perut telapak tangan. Ini perut telapak tangan nih. Nah, inilah batasnya. Ketika dia cebok, inilah batas yang boleh disentuh dari luar. Ketika dia cebok membelokkan tangannya masuk, batal puasa. Maka harus hati-hati, kita sampaikan sama istri kita. Biar bersih katanya, enggak. Malah nanti jadi penyakit. Ada yang masuk dari tangan kita, tangan istri kita. Misalnya dia biar bersih pakai sabun, malah dia masukkan, itu malah mendatangkan mudorot nantinya. Yang tadinya ingin bersih malah menyimpan kotoran-kotoran di dalam. Maka sebatas itu. Ketika melewat daripada itu, ketika dia cebok, dia belokkan jarinya, maka itu membatalkan puasa. Ya Pak ya, itu membatalkan puasa. Selanjutnya dari lubang belakang. Biasalah. Ada kalau anak demam atau kita demam atau setelah operasi, karena ada masukkan lubang dari anus kan, dan kita cebok juga sama seperti itu. Jangan supaya bersih dimasukkan jarinya, nggak perlu. Terus kalau BAB gimana Ustaz? Mohon maaf ini, kadang kita BAB tersisa nongol sikit, belum tuntas masuk lagi. Pernah Pak? Seharusnya lebih perhatian kita. Habiskan. Jangan sampai masuk lagi. Kalau sudah nampak harus keluar. Diusahakan. Jangan sampai masuk lagi. Nah itu 5 lubang yang ketika sesuatu masuk ke dalamnya itu membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja, batal puasa. Colok-colok mulutnya, batal. Terus gimana Ustaz kalau muntah di kendaraan? Naik kendaraan kan, mabuk, muntah, batal nggak tuh? Tidak. Tapi harus segera dibersihkan mulutnya. Kalau tidak dibersihkan, kenapa mesti dibersihkan? Karena muntah itu adalah najis. Jadi ingat Pak nih, muntah najis Pak ya. Muntahan itu najis. Air liur kita najis karena keluar dari dalam perut. Jadi kalau muntah di kendaraan ketika kita sedang berpuasa, atau pusing tiba-tiba kita muntah, maka segera berkumur. Terus kalau belum jumpa air gimana Ustaz? Usahakan meludah. Ludahkan terus. Kenapa? Ada najis di situ bercampur dengan ludah. Syaratnya ludah boleh ditelan tadi apa? Tidak bercampur dengan apapun. Kalau bercampur dia ketelan, maka batal puasanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita muntah yang tidak disengaja, silahkan saja, boleh melanjutkan puasanya, tapi segeralah berkumur. Kita kadang enggak muntah, dah biasa aja dah diludah. Walaupun dalam tidak berpuasa, diusahakan kalau kita muntah segera dicuci mulutnya, karena masih ada najis yang ada di mulut kita bercampur dengan ludah. Kalau kita telan maka kita sama saja menelan najis. Bisa dipahami Pak? Bisa. Ya, muntah
Yang disengaja membatalkan puasa ketika muntah di kendaraan atau dikarenakan mual. Ketika dia muntah maka segera dibersihkanlah mulutnya agar ludah itu tidak tercampur. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersenggama, baik keluar mani atau tidak. Ya Pak ya, baik keluar mani atau tidak. Dan ini hukumannya berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mohon maaf, ini kepala kemaluan laki-laki. Ketika kepalanya saja masuk, itu sudah membatalkan puasa. Kepalanya aja, enggak semuanya. Kepalanya saja, itu sudah membatalkan puasa, walaupun tidak keluar mani. Walaupun mesti full misalnya, dan tidak keluar mani, tetap membatalkan puasa. Apalagi keluar mani, baik disengaja atau tidak. Keluar mani disengaja oleh tangan sendiri atau oleh tangan istri, batal. Kalau nggak puasa oleh tangan istri, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Istri lagi haid, udah nggak tahan nih. Ini live pula sih. Gawat kalau kayak gini. Boleh, karena istri ada untuk bersenang-senang, boleh. Tapi kalau dalam berpuasa tidak boleh, jangan dilakukan, karena itu akan membatalkan puasa. Keluar mani baik disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya haid dan nifas, satu paket, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Sedang berpuasa haid batal, sedang berpuasa nifas batal, sedang berpuasa melahirkan batal. Nifas itu setelah berpuasa. Misalnya sebelum puasa istri kita sudah melahirkan, ya kan? Masih ada masa nifas, kadang 40 hari kan. Setelah 20 hari dia sudah berhenti, misalnya nggak ada lagi. Oh yakin nih kayaknya nggak ada lagi. Terus dia puasa. Ketika masa berpuasa keluar ada lagi, maka itu membatalkan puasa. Maka sebaiknya itu dihabiskan sampai 40 hari, sampai bersih betul. Itu nifas atau disebut darah wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Itu 3 tadi, haid, nifas, dan melahirkan. Yang ke-8, hilang akal. Hilang akal itu ada 3 kategorinya. Hilang akal ringan, hilang akal sedang, hilang akal berat. Yang ringan gimana? Pingsan sesaat. Kita puasa dari pagi, jam 10 pingsan, jam 11 sudah siuman lagi, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau pingsannya hanya sebentar, masih wajib berpuasa. Terus yang sedang, misalnya kita pingsan setelah sahur. Setelah sahur pingsan, jam 12 siuman, cuman 2 detik. Jam berapa ini? Jam 12 pingsan lagi. Siuman lagi setelah maghrib. Itu nggak batal puasanya, boleh. Tapi kalau full dia pingsan, maka batal puasanya. Hah? Koma?
Koma kan nggak puasa dia. Udah tahu koma suruh sahur juga. Oh, maksudnya gini Ustaz, jam 8 masih puasa, tabrakan, koma. Iya, batal puasanya. Tapi udah koma, wih, sahur. Mangap dia disahurin. Kasih makan, kasih minum, selesai. Begitu. Yang terakhir, ini yang hilang akal yang total, maka batal puasa. Jadi kalau hilang akal yang ringan tuh nggak batal. Misalnya ada orang ayan, sebentar habis itu kambuh lagi, nggak batal. Ada orang pingsan, oh pingsan, kasih minum. Ya udah batal itu kalau dikasih minum. Kalau mau mempertahankan puasanya, pingsan biar aja. Setelah dikasih beberapa treatment orang kesehatan, siuman, nggak batal puasanya. Oh pingsan sehari full, tapi dalam sehari dia siuman sedetik aja, melek matanya sadar, nggak batal puasanya. Tapi kalau full batal. Yang dimaksud dengan hilang akal itu hilang akal total yang membatalkan puasa. Ya yang gila betul itu. Ya kalau kita misalnya masih puasa sampai jam 9 terus kita pingsan sampai maghrib nggak sadar, itu yang batal. Itu maksudnya. Kalau yang hanya ringan kayak tadi kayak pingsan biasa itu nggak batal. Terus atau pingsan seharian masih sempat sadar itu juga nggak batal. Ya Pak ya, bisa dipahami. Jadi pingsan hilang akal yang di sini adalah hilang akal total sampai habis waktu puasa. Itu yang ke-8. Yang terakhir murtad. Ini jelas. Ketika kita seorang mukmin atau mukminah keluar dari agama Allah, maka batal puasanya. Murtad maka batal puasanya. Bahkan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang murtad maka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hilang semua amal-amalnya baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu yang bisa menghilangkan amal-amal kita semua di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat adalah murtad. Nah, itu 9 yang dapat membatalkan puasa.